Modul Ajar 7.14. Topik Potensi Ekonomi Lingkungan. Modul kelas 7. Subtopik Peranan Masyarakat dalam Rantai Ekonomi. Mengawali pembahasan modul ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam bahagia bagi kita semua. Modul Ajar 7.14 ini masih merupakan kesinambungan dari Modul Ajar 7.12 dan Modul Ajar 7.13 dengan topik utama potensi lingkungan. Dan untuk Modul Ajar 7.14 ini memiliki subtopik peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Pada modul ini, pembahasan berfokus pada bagaimana peranan masyarakat dalam memenuhi ragam kebutuhannya setiap hari, yang tentunya ini berakibat jumlah kebutuhan satu barang dengan barang yang lainnya berbeda. Perbedaan kebutuhan setiap orang akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Perbedaan kebutuhan dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat seperti ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang membentuk lapisan di masyarakat berupa stratifikasi atau diferensiasi sosial. Silakan bagi para pengunjung untuk mengklik subscribe dan like pada channel pembelajaran IPS ini. Terima kasih. Mari kita berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing, agar pembahasan pada modul ini tentunya menjadi sumber pengetahuan yang berguna dalam kehidupan kita dan menjadi rasa syukur yang mendalam akan kebaikan Tuhan yang ada dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pada modul Ajar 7.14 ini adalah memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Indikator tujuan pembelajaran dari modul Ajar 7.14 meliputi yang pertama adalah menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Yang kedua, menjelaskan status dan peran sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Itulah tujuan pembelajaran dan juga indikator tujuan pembelajaran dari modul Ajar 7.14. Mari kita sejenak berefleksi terhadap bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat di negara kita ini. Dan refleksi tersebut bersama-sama kita menyimak sebuah lagu yang dipersembahkan oleh Iwan Fals dengan judul Surat untuk Wakil Rakyat.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Iwan Fals ini yang berjudul Surat untuk Wakil Rakyat. Lagu dapat dinyanyikan atau disenandungkan dalam hati. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safari mau kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat
bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian daftar hadir, di mana pengisian ini adalah khusus untuk kelas IPS yang saya ampu, terutama yang sedang mengakses video pembelajaran ini sesuai dengan waktu pembelajaran. Pertama, bukalah browser internet. Gunakan browser apapun dan ketikkan alamat web guru IPS. Dapat juga menggunakan aplikasi sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi berbasis Android versi 1.0. Dan bagi yang belum menginstalasi versi 1.0 ini, dapat mengunduh aplikasi pada web guru IPS. Kemudian pada web maupun aplikasi, silakan memilih menu kelas IPS digital. Dan dari menu kelas IPS digital, kemudian pilih tombol atau subfitur Enter to IPS Asinkronus. Pilihlah sesuai jenjang kelasmu, yakni untuk modul ini adalah kelas 7 dan halaman akan beralih pada LMS Classroom. Sesuaikan akun kelas yang digunakan dan pastikan memilih kelas 7 dan pilih subfitur tugas kelas. Carilah judul topik sesuai dengan pertemuan kali ini, yakni topik 714 atau 714, yakni adalah peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Kemudian lakukan presensi pada subpoin 7.14.3. Isi presensi dengan hadir, tidak hadir maupun izin, dan untuk izin tentunya harus berkonfirmasi pada guru pengampu. Setelah presensi ini diisi, lakukan juga dengan mengisi form melalui tautan Google Form yang terlampir. Untuk pengunjung lain yang sedang menyimak modul ini, tidak perlu melakukan presensi, karena modul ini hanya diisi oleh peserta didik kelas IPS yang saya ampu dan sedang mengakses sesuai dengan waktu pembelajarannya. Terima kasih. Quote pada modul ini. Agar berhasil, keinginanmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan. Bill Cosby, an American former comedian, actor, and media personality. Berikut adalah asesmen formatif ataupun ice breaking maupun permainan atau motivation and game yang
ada pada modul ini. Perhatikan dan dengarkan dengan seksama instruksi yang saya berikan. Analisislah cerita berikut dan berikan solusinya. Sebuah kapal Jepang meninggalkan pelabuhan menuju laut terbuka. Kapten kapal pergi untuk mengecek minyak di beberapa bagian kapal dan melepaskan arloji Rolex yang dipakainya serta cincin berlian pernikahannya agar tidak rusak. Kapten meninggalkannya di atas meja di samping tempat tidurnya. Ketika dia kembali, barang-barang berharga tersebut telah hilang. Kapten pun memanggil 5 orang awak kapalnya dan bertanya pada mereka, kapan dan di mana mereka 15 menit terakhir. Juru masak kapal berkata, "Saya di dapur mengolah daging untuk menyiapkan makan malam." Insinyur kapal berkata, "Saya sedang bekerja di ruang mesin untuk mengecek genset dan memastikannya bahwa semuanya berjalan lancar." Lalu, pelaut berkata, "Saya berada di tiang atas kapal, mengkoreksi bendera karena seseorang telah memasangnya terbalik karena kesalahan." Selanjutnya petugas navigasi. Ia mengatakan, "Saya sedang menonton di kamar saya." Dan terakhir, petugas radio mengatakan, "Saya sedang mengirim pesan ke perusahaan bahwa 72 jam lagi kita akan sampai di pelabuhan berikutnya." Kapten kapal segera mengetahui siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya dan bagaimana kapten bisa tahu siapa pelakunya? Silakan tuliskan jawaban pada buku catatanmu dan unggah melalui LMS dan website portofolio pembelajaranmu. Selamat mengerjakan. Mengingatkan untuk kesepakatan kelas IPS meliputi antara lain manajemen waktu, kemudian tidak bersuara ataupun menyalakan mikrofon bila moda dilaksanakan secara daring. Yang ketiga, dalam memberikan apresiasi, disarankan melalui tepuk tangan pada kelas klasikal dan mengirimkan emoji pada kelas daring. Yang berikutnya, lakukan raise hand apabila hendak bertanya. Dan catatlah apa yang diperoleh dari pembahasan modul dengan menggunakan metode masing-masing. Perhatikan pembelajaran dengan baik. Penggunaan gawai diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada modul ajar 1 kesepakatan kelas. Kegiatan pembelajaran inti eksplorasi konsep bagian 1. Pada bagian pertama dari modul ini, fokus pembahasan eksplorasi konsep bagian 1 menitik beratkan pada bagaimana permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Kita mulai dari peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Apa peran masyarakat?
Peran masyarakat dalam rantai ekonomi adalah memenuhi beragam kebutuhannya setiap hari yang berakibat jumlah kebutuhan satu barang dengan barang yang lainnya berbeda. Sebagai ilustrasi, perhatikan pada tayangan. Ilustrasi menampilkan bahwa ketika Idul Fitri, masyarakat membutuhkan kebutuhan baju baru. Dan untuk memenuhinya, berakibat terhadap harga kebutuhan meningkat. Setelah Idul Fitri berlalu, harga kembali normal karena masyarakat tidak membutuhkan barang tersebut lagi dalam jumlah besar. Maka perbedaan kebutuhan setiap orang adalah berpengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Perbedaan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat, di antaranya seperti ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang membentuk lapisan di masyarakat berupa stratifikasi atau diferensiasi sosial. Permintaan. Permintaan adalah kebutuhan terhadap barang atau jasa yang harus disertai daya beli. Ketika orang menginginkan dan mempunyai daya beli terhadap barang atau jasa tersebut cukup banyak, maka akan terjadi peningkatan harga barang. Peningkatan harga tidak akan mengurangi minat untuk membeli barang dan jasa karena dibutuhkan untuk konsumsi. Keinginan membeli barang atau jasa pada waktu dan harga tertentu disertai daya beli disebut dengan permintaan. Sedangkan tanpa adanya daya beli, maka hal tersebut bukanlah sebagai permintaan. Pengelompokan permintaan. Permintaan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasar jumlah konsumen. Yang kedua, berdasar daya beli. Permintaan berdasar jumlah konsumen terbagi lagi menjadi 3 jenis permintaan, yaitu yang pertama, permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang maupun jasa, tetapi tidak disertai daya beli. Yang ketiga, permintaan efektif, di mana konsumen memiliki daya beli terhadap barang dan jasa, serta melakukan transaksi pembelian. Permintaan berdasar daya beli juga dibagi lagi menjadi 2 kategori atau 2 jenis permintaan. Antara lain adalah permintaan individual. Permintaan individual merupakan permintaan atas barang dan jasa dari individu, dan permintaan ini tergantung kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, permintaan pasar adalah permintaan konsumen atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat dan dihitung dari jumlah permintaan individu. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain adalah harga barang dan jasa,
besar kecilnya penghasilan seseorang, kemudian selera seseorang, kualitas barang, harga barang substitusi dan komplementer, serta jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan adanya ramalan masa depan. Kemudian untuk asesmen ataupun latihan, silakan kerjakan asesmen 7.14.1 berupa tugas individu yang dikerjakan secara mandiri dengan menjawab pertanyaan uraian berikut ini. Sebutkan satu barang yang akan kamu beli dalam waktu dekat dan faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan untuk membeli barang tersebut. Silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut pada buku catatanmu. Penawaran. Untuk memahami konsep penawaran, perhatikan ilustrasi. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa saat tahun ajaran baru terjadi permintaan buku pelajaran yang sangat tinggi. Permintaan itu tidak akan menjadi sebuah transaksi tanpa adanya penawaran oleh produsen. Penawaran sendiri merupakan sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya adalah biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, dan kebijakan pemerintah. Mari kita simak apa itu pasar. Pasar adalah sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Pasar sendiri adalah merupakan tempat transaksi jual beli yang dapat dilakukan pada lokasi tertentu seperti warung, toko, mal, pasar tradisional, dan internet. Di dalam pasar, produsen akan menawarkan hasil produk dan jasanya, sedangkan konsumen mencari barang yang dibutuhkannya. Pada era digital, pasar tidak memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhannya. Kita lihat bagaimana fungsi pasar. Yang pertama adalah distribusi. Distribusi merupakan fungsi pasar sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli dan sarana kegiatan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Fungsi pasar yang berikutnya atau yang kedua adalah sebagai pembentuk harga. Penjual akan menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dengan tujuan memperoleh laba penjualan dari produk dan jasa. Sedangkan konsumen akan melakukan suatu produk dan jasa dengan harapan memperoleh harga murah agar semua kebutuhannya terpenuhi. Perbedaan penetapan harga antara penjual dan pembeli menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan equilibrium atau harga pasar. Fungsi pasar yang ketiga adalah promosi.
pasar akan melakukan promosi agar konsumen tertarik dalam membeli produk dan jasa. Situasi ini tentunya menguntungkan bagi produsen. Pengelompokan pasar. Pasar dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya. Yang ketiga, berdasarkan luas kegiatan distribusi. Yang keempat, fisik pasar atau bentuk kegiatan. Yang kelima adalah cara transaksi pasar. Dan yang keenam, struktur pasar. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikannya. Terdapat antara lain pasar barang konsumsi, yakni pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, dan pasar baju. Perhatikan ilustrasi yang tersedia. Lalu terdapat pasar faktor produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Ada 3 pasar faktor produksi, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan pasar faktor produksi modal. Pasar berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi antara lain, yang pertama adalah pasar kaget. Pasar kaget terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contoh dari pasar kaget adalah pasar pada saat Car Free Day. Yang kedua, pasar harian. Pasar harian memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia serta dapat dijumpai setiap hari. Contohnya, pasar daerah yang buka setiap hari. 3. Pasar mingguan. Pasar mingguan memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia setiap seminggu sekali. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, dan pasar Legi. 4. Pasar bulanan. Pasar bulanan kegiatannya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya adalah pameran lukisan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Yang kelima, pasar tahunan. Adalah pasar yang kegiatannya hanya setiap setahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta dan Pasar Sekaten Yogyakarta. Perhatikan ilustrasi untuk dapat lebih memahami dengan baik. Menurut luas kegiatan distribusi, pasar dibagi menjadi 1. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang kegiatan jual beli barang dan jasanya hanya meliputi tempat tertentu. Contohnya adalah Pasar Kolombo, Pasar Muntilan, dan Pasar Prambanan. Yang kedua, pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu, seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contohnya adalah Pasar Mringharjo Yogyakarta, Pasar Klewer Solo, dan Pasar Johar Semarang. Yang ketiga, pasar nasional.
Pasar nasional adalah pasar dengan cakupan wilayah nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia yang memungkinkan transaksi jual beli antar negara. Contohnya adalah platform penjualan online yang memungkinkan jual beli lintas negara seperti eBay, Alibaba, dan Amazon. Lebih lanjut, menurut fisik pasar atau bentuk kegiatan, pasar terbagi menjadi pasar konkret atau pasar nyata, yaitu adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contoh adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, dan Pasar Prambanan. Lalu ada pasar abstrak atau pasar yang tidak kelihatan secara fisik. Adalah pasar yang merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung dan dapat melakukan transaksi melalui internet, brosur, telepon, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Shopee, Tokopedia, dan Zalora. Menurut cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Untuk pasar tradisional adalah pasar yang penjual dan pembelinya melakukan interaksi tawar-menawar secara langsung. Sedangkan untuk pasar modern, pasar yang bersifat modern serta menyediakan sejumlah barang dengan harga yang sudah ditetapkan. Contoh, minimarket dan supermarket. Kemudian menurut struktur pasar, terdapat dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, merupakan pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli yang mengetahui situasi pasar dan barangnya bersifat homogen. Sedangkan harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pembeli dan penjual bebas untuk keluar masuk pasar. Contohnya adalah pasar buah dan pasar tekstil Tanah Abang. Untuk pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang penjual dan pembelinya bebas menentukan harga dan jumlah barang. Harga dipengaruhi oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri terbagi lagi menjadi antara lain pasar monopoli, di mana pasar hanya ada satu penjual. Kemudian pasar oligopoli, di mana pasar terdapat beberapa penjual besar. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik merupakan campuran antara pasar persaingan dan monopoli. Yang keempat, pasar monopsoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli. Selanjutnya ada pasar duopsoni, pasar yang dikuasai oleh dua pembeli. Dan yang kelima, yang terakhir adalah pasar oligopsoni, pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli besar. Selanjutnya, harga. Apa itu harga? Harga adalah nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Kemudian harga juga terdapat harga keseimbangan,
Istilah harga keseimbangan ini disebut juga sebagai harga pasar. Harga keseimbangan merupakan nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Terjadinya harga keseimbangan adalah ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Perhatikanlah ilustrasi yang ditayangkan pada chart berikut ini. Fungsi harga. Harga mempunyai fungsi antara lain yang pertama untuk mempermudah kegiatan transaksi jual beli. Fungsi harga yang kedua adalah sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa. Fungsi harga yang ketiga digunakan sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. Dan fungsi yang keempat, harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Kemudian untuk fungsi yang kelima adalah sebagai acuan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Lebih lanjut, ini adalah tugas praktik. Lakukanlah praktik nyata atau simulasi membuat produk mandiri. Dan untuk melaksanakannya, buatlah kelompok beranggotakan 5 orang, kemudian lanjutkan untuk membuat simulasi praktik pembuatan produk pilihan kalian sendiri, peserta didik sendiri, yakni membuat satu produk mandiri yang mempunyai nilai ekonomis dan melakukan simulasi permintaan dan penawaran. Praktik tentunya tetap berada di bawah bimbingan guru pengampu. Asesmen 7.14.2 Tugas kolaborasi. Perhatikan instruksi dengan baik. Yang pertama, buatlah kelompok 4 sampai dengan 5 orang. 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. Buat satu aksi nyata, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, jelaskan kaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Manakah yang lebih penting? Berikan alasannya. Lalu, kegiatan ekonomi apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Dan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi jumlah permintaan, penawaran, harga barang, dan pasar? Setelah kalian mempraktikkan kegiatan produksi sampai dengan konsumsi maupun distribusi, silakan tuliskan modal laba yang kalian peroleh dari aktivitas produksi, distribusi, konsumsi tersebut, dan ke pasar mana produksi kalian dijual. Jelaskan hal tersebut. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi, silakan presentasikan hasil jawaban ini, tentunya pada kelas tatap muka ataupun pada mode daring, sesuai dengan panduan selanjutnya, dan pengerjaan tugas dikirimkan melalui LMS maupun website portofolio pembelajaran. Selamat mengerjakan, dan
Tetap semangat. Jalan-jalan beli roti bakar, makan di taman sambil bernyanyi. Cukup sekian kita belajar, jangan lupa senyum hari ini. Kelas Digital IPS, tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.